warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita bab ke-10 ingat saya dari Kitabul Asyribah, yaitu babu jawazi syurbil laban, bab tentang bolehnya minum susu. Haditsu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an Abi Ishaq qala, dari Abu Ishaq dia katakan sami'atul Bara radhiyallahu anhu qala, saya mendengar Al-Bara radhiyallahu an katakan lamma aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, ketika Nabi menuju ke Madinah, tabi'ahu Suraqatu bin Malik ibni Ju'shum, dia diikuti oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Fada'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendoakannya. Dalam bahasa Arab itu kalau da'a ala dan da'a li itu maknanya beda. Kalau da'a ala artinya mendoakan keburukan. Kalau da'a li artinya mendoakan kebaikan. Ya, di sini fada'a alaihi Nabi mendoakan keburukan karena Malik bin Suraqah bin Malik bin Ju'shum ini lagi mengejar Rasul. Baik, sebelum kita lanjutkan hadis ini tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah itu dengan rencana dan juga dengan strategi yang diatur serapi mungkin, sebagus mungkin. Contohnya menjelang hijrah, Nabi mau bicara dengan Abu Bakar. Di situ ada kedua anak Rasul, kedua anak Abu Bakar, Aisyah dan Asma. Kata Rasul, suruh mereka pergi dulu. Ya Rasulullah, itu anakku. Ya, suruh pergi dulu. Berarti Nabi ajarkan sesuatu yang secret, yang nggak boleh orang lain dengar. Karena itu menyangkut rencana hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu tidak langsung ke utara. Padahal di Madinah, Makkah, Madinah, orang Makkah itu kalau mau ke Madinah biasanya ke timur dulu, langsung ke utara. Ini jalan yang biasa dilalui oleh manusia kalau mau ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW menempuh jalan yang nggak biasa orang lalui. Jadi keluar dari Mekah, Rasul ke selatan, nah itu di Jabal Thur. Sembunyi dulu di sini selama 3 hari di 3 malam. Nah itulah yang rencana Rasul sangat bagus lah itu. Nah dari sini setelah 3 hari 3 malam kemudian ke barat, jadi di dekat Laut Merah, nah kemudian terus ke utara. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa ya dalam segala hal kita itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tawakal yang dicontohkan Rasul ya dengan cara, dengan rencana, dengan strategi sebaik mungkin dalam segala hal. Jadi bukan sudah berserah diri sama Allah terus nekat tanpa enggak. Jadi tidak begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian
kenapa Rasulullah itu kok dihalangi? Mereka kan nggak senang dengan Rasul, tidak senang dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasul, tapi mau pergi kok dihalangi. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Maka sampai Umar waktu keluar dari Mekah dengan terang-terangan dia katakan, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, hadang Umar. Nah, itu Umar yang pemberani itu. Nah, kenapa kok dihalangi? Karena mereka tahu kalau Rasul dan orang-orang mukmin berhasil hijrah lolos sampai ke Madinah, maka di Madinah akan terbentuk satu kekuatan yang dahsyat, yang kekuatan ini mereka ini dapat mengancam eksistensi kekuatan orang-orang musyrik di Mekah. Jadi tahu juga mereka itu. Dan jauh-jauh hari sebelum Rasulullah SAW hijrah sudah dipersiapkan, segala sesuatu yang dipersiapkan. Contohnya ketika dakwah Rasulullah SAW di Mekah gampangnya nggak diterimalah kecuali beberapa orang saja. Rasul cari terobosan. Ditemuilah orang-orang Yathrib yang sedang melakukan ibadah haji. Didakwai satu-satu. Jadi cara terobosan keluar. Nah, kemudian setelah itu pertama Rasul sampaikan kepada mereka ditolak, semuanya nolak. Dan yang penolakannya paling keras ya kayak contohnya adalah Musailamah. Keras penolakannya. Dan berikutnya musim haji berikutnya Rasul berusaha lagi. Nah, disitulah Rasulullah SAW berhasil membaiat beberapa orang, nggak banyak, 12 orang. Nah, itulah baiatul Aqabah yang pertama, karena baiatnya dilakukan di Aqabah di Mina dengan sembunyi-sembunyi dan hampir ketahuan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian tahun berikutnya berhasil membaiat lagi banyak orang Yathrib, ada 72 orang yang berbaiat dengan Rasulullah SAW, baik dari suku Khazraj maupun dari suku Aus. Nah, mereka berbaiat dengan Rasul. Kok bisa? Islam cepat tersebar di sana. Kan ada 2 orang sahabat yang dikirim oleh Rasul. Yang satu Mus'ab bin Umair, yang satu Ibnu Ummi Maktum, buta lagi ya. Dai yang dikirim Rasul itu buta. Ibnu Ummi Maktum yang dulu jadi sababun nuzulnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, 2 orang inilah yang menyebarkan Islam di Madinah. Jadi waktu Rasul datang ke sana, tiba di sana ibaratnya tikar sudah digelar lah gitu, sudah siap untuk menerima kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 sahabat ini dua-duanya syahid. Kalau Mus'ab bin Umair syahid di awal, yaitu dalam perang Uhud. Perang Uhud kan tahun ketiga Hijriah, syahid. Nah, itu yang kalau kita kaji bab janaiz dulu waktu membahas kitab janaiz, yang pakaiannya kalau ditarik ke bawah palanya kelihatan, ditarik ke atas kakinya kelihatan, lalu yang ditutup palanya, kakinya ditutup dengan idkhir, yaitu sejenis rumput ilalang. Nah, itulah Mus'ab bin Umair. Ibnu Maktum kan dia buta. Bahkan dia dikasih rukhsah oleh Allah untuk tidak perang. Sebab waktu ayat tentang perang itu ditulis oleh katib, penulis wahyu, dia datang, ya Rasulullah, ghairu ulid darar, kecuali yang buta ya Rasul. Allah turunkan kalimat sisipannya ghairu ulid darar. Karena dia buta, dia enggak berkewajiban perang. Tapi namanya sahabat, tetap semangat keislamannya luar biasa itu. Sepeninggal Rasul dia daftar perang. Apa yang dilakukan oleh orang yang buta? Pegang bendera aja. Dan akhirnya dia syahid juga. Jadi dua-duanya syahid. Masya Allah.
Kalau kita bicara pahalanya kayak gimana ya pahala sahabat yang menyebarkan Islam ke Madinah dan dua-duanya syahid itu. Nah, kemudian jadi di Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Maka di Quran Allah juga katakan bahwa mereka ini alladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Nah, orang-orang yang tabawwa'ud dar, tinggal di negeri itu dan tinggal dalam iman sebelum orang yang berhijrah kepada mereka. Nah, jadi banyak di antara kaum Ansor yang lebih dulu masuk Islam dibanding dengan kaum Muhajirin, dan orang-orang musyrik tahu rupanya. Jadi kalau Rasul dan para sahabat berhasil hijrah ke Madinah, maka di sana akan terbentuk kekuatan yang dahsyat. Dan ternyata benar. Rasul berhasil hijrah, sahabat hijrah, ya akhirnya orang-orang kafir Quraisy ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, tentang hijrah Rasul tadi. Jadi Rasul keluar dari Mekah menuju ke selatan ke Jabal Thur. 3 hari 3 malam. Apa? Nah, ini di antara hikmah dari strategi ini. Kalau Rasul baru keluar, semua cari kan. Bisa ketangkap nanti Rasul. So, begitu Rasul keluar dari Mekah, Abu Jahal umumkan, siapa yang bisa tangkap Muhammad hidup atau mati dapat hadiah 100 onta. Jadi kondisinya kondisi perang. Kalau kemudian ada perang Badar, orang-orang yang tidak suka dengan Islam kan mengatakan umat Islam ini perampok, penyamun, dan itu kondisi perang. Dan yang explain, yang menyatakan perang orang kafir bukan orang Islam, yaitu Abu Jahal. Bisa tangkap Muhammad hidup atau mati dapat 100 onta. Jadi kondisinya memang kondisi perang. Nah, kemudian Rasulullah sembunyi dulu di Jabal Thur. Kenapa? Biar reda dulu. Kalau langsung jalan semuanya pada nyari. Setelah 3 hari 3 malam baru Rasul keluar. Nah, selama 3 hari 3 malam ini ada seorang pengembala kambing yang ditugasi ternyata oleh Rasulullah atau Abu Bakar As-Siddiq. Yang tukang kirim makanan Asma binti Abi Bakar. Jadi dia naik onta, dia bawa makanan, dia pergi ke Jabal Thur, kan tinggi juga kan goanya di atas. Nah, dan memberikan makanan ke Rasul dan Abu Bakar di pulang. Bagaimana nanti apa nggak ketahuan jejaknya ini oleh orang-orang Quraisy? Nah, seorang pengembala kambing lah yang disuruh oleh Rasul mengembalakan di situ buat menghilangkan jejak onta Asma. Nah, selama 3 hari itu pernah Asma kehabisan tali untuk mengikat makanan. Karena nggak dapat tali, stagennya dibelah jadi 2. Satu dipakai, satu buat ngikat makanan. Itulah sebabnya Asma binti Abi Bakrin mendapat gelar Dzatun Nitaqain, perempuan yang memiliki 2 stagen. Baik, kemudian setelah 3 hari 3 malam dan hampir ketemu, hampir kedapatan orang-orang kafir tapi diselamatkan oleh Allah, kemudian Rasul pergi ke barat, ke arah Laut Merah, terus ke utara. Masih ada juga yang kejar. Nah, ini ada di hadis ini, dikejar oleh orang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Nabi berdua sama Abu Bakar dikejar. Rasul doakan, maksudnya supaya nggak bisa berbuat jahat terhadap Rasul. Fasakhat bihi farasu, kudanya jatuh, nggak bisa jalan. Nah, jadi ini juga pelajaran buat kita. Segala upaya kita usahakan, mestinya begitu ya dalam segala hal. Tapi ketika sudah kepepet begini, datanglah pertolongan Allah yang di luar kemampuan rasio manusia. Tapi selagi masih ada cara ya kita berbuat sambil berdoa. Ketika sudah kepepet, Rasul berdoa, ini jatuh si Suraqah berikut kudanya tadi. Kemudian dia katakan, ud'ullaha li wala adurruk. Doakan aku kepada Allah. Nah, kalau ud'ullaha li berarti doakan kebaikan. Doakan dong saya ya Rasul, aku tidak akan membahayakan engkau. Fada'alah. Kemudian Nabi doakan. Nah, ini tentang Suraqah bin Malik bin Ju'shum.
Nah, kemudian kaitannya dengan bab yang kita pelajari yaitu bab minum air susu. Fa'atisha Rasulullah SAW, Rasul haus, famarra bira'in, lalu melewati seorang pengembala, yakni pengembala kambing. Qala Abu Bakrin fa akhadtu qadahan, saya mengambil qadah, pinggan. Fa halabtu fihi kuthbatan min laban, aku memerah sedikit susu. Fa'ataituhu, aku datangi Rasul. Fasyariba, Nabi minum hatta raditu, hingga aku redha, yakni aku puas. Jadi Abu Bakar mikirin Rasul, begitu Rasul sudah sudah minum susu, dia lega lah hatinya karena Rasul sudah minum. Nah, dari hadis ini maka para ulama berpendapat bahwa air susu itu hukumnya halal gitu. Jadi tanpa hadis ini pun kalau tidak ada larangannya ya berarti boleh diminum gitu. Cuma kalau dulu diminum mentah begitu aja ya. Harusnya mentah aja dulu. Ada yang suka ini? Nah, kalau kakek saya minum air susu kambing mentah aja gitu. Nggak pakai direbus. Baik, kemudian hadis berikutnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bih. Kemudian dari Abi Hurairah sungguhnya Rasulullah SAW didatangi ketika malam dia diisrakan. Kemudian di Ilya, yaitu di Ilya, yakni di Baitul Maqdis, didatangkan kepada Rasul biqadahain min khamrin walaban. Didatangkan kepada Rasul 2 wadah yang berisi khamar dan susu. Fa nadhara ilaihima, Rasul melihat kedua tempat tadi, kedua wadah tadi. Fa akhadhal laban, Nabi ambil susu. Qala lahu Jibril, lalu Jibril katakan ke Rasul, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing engkau kepada fitrah. Lau akhadtal khamra, kalau saja engkau mengambil khamar, ghawat ummatuk, niscaya umatmu akan sesat. Nah, dulu sudah kita bahas hadis ini di bab Isra dan Mi'raj. Baik, kemudian Jibril alaihissalam katakan kepada Rasul, asabatal fitrah, engkau sudah benar, sudah sesuai dengan fitrah. Nah, di sini macam-macam para ulama mensyarah kata-kata Jibril tadi. Nah, di antaranya kalau Imam Nawawi katakan al-mukhtaru minha, di antara syarah-syarah tadi yang terbaik adalah annallaha ta'ala a'lama Jibril, bahwa Allah Ta'ala memberitahu Jibril annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW in ikhtaral laban kana kada wa in ikhtaral khamar kana kada. Jadi Jibril sudah dikasih tahu oleh Allah, kalau Muhammad nanti pilih susu maka begini, kalau pilih khamar maka begini. Yaitu kalau pilih susu berarti umatnya akan berada pada fitrah, tapi kalau pilih khamar umatnya akan ghawa, yaitu akan sesat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan fitrah? Wa ammal fitrah fal muradu biha huna al-islam wal istiqamah. Adapun fitrah maksudnya di sini adalah Islam dan istiqomah. Ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Baik, sekarang coba kita lihat kata-kata yang di Quran atau di hadis yang ada kata-kata fitrah. Misalnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fitratallahi fataran nasa 'alaiha, tetaplah pada fitrah Allah, yang Allah ciptakan manusia pada fitrah itu. Baik, kemudian di salah satu hadis Nabi katakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah,
Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa inna abawah, ibu bapaknya lah yang yuhawidanihi, membuatnya jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani dan seterusnya. Nah, tadi Imam Nawawi katakan bahwa al-fitrah al-Islam wal istiqomah. Ya benar, para ulama rata-rata mengartikan fitrah itu Islam. Jadi kalau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam fitrah, yakni dilahirkan dalam Islam. Maka para ulama berpendapat kalau ada anak kecil meninggal, nggak ketahuan nih anak siapapun, nih anak masih kecil, di tengah-tengah umat Islam, maka diperlakukan sebagai jenazah muslim. Ya, karena anak yang terlahir itu dalam keadaan Islam. Lalu di hadis lain Nabi katakan hatta yubayyina anhu lisanu, hingga lisannya menjelaskan. Apa maksudnya ini? Ada yang mengartikannya kurang pas, nggak pakai usul fikih, tidak pakai balaghah. Kalau belum baiat, belum Islam. Jadi hancur ya. Alasannya hadis tadi alasannya. Kullu gulam yuladu 'alal fitrah hatta yubayyina anhu lisanu. Tuh kan, sampai lisannya menjelaskan. Kalau sudah lisannya menjelaskan baiat, jadilah dia seorang muslim. Enggak begitu. Coba. Di situ kan ada kata hatta. Kalau dalam bahasa Arab, hatta itu lil ghoyah. Ghoyah itu finish, batas akhir. Sama sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga sama. Kalau ada kalimat saya berjalan hingga Tanah Abang, berarti setelah Tanah Abang kesananya lawan dari ini. Saya berjalan hingga Tanah Abang. Setelah Tanah Abang berarti stop, dia berhenti. Akulu hatta asba'. Saya makan hingga saya kenyang. Berarti setelah kenyang dia berhenti makan. Nah, sekarang kalau diartikan tadi kullu gulam yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam fitrah, hingga lisannya menegaskan, kok diartikan malah sebelum lisan menegaskan dia kafir. Setelah menegaskan diartikan berbaiat, baru dia muslim. Maka akhirnya orang yang beranggapan begini nggak mau sholat bareng orang-orang Islam, belum berbaiat dia masih kafir. Nah, kesalahannya di sini sebetulnya. Baik, mestinya kan begini, fitrah. Kalau lisan sudah menegaskan berarti tidak fitrah lagi, kan begitu ya? Kullu ulam yuladu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak dilahirkan fitrah. Kalau lisan sudah menegaskan berarti tidak fitrah lagi. Nah, fitrah itu Islam. Berarti setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam sampai lisannya menegaskan dia Yahudi, dia Nasrani dan seterusnya. Tuh. Jadi terus sekarang kita lanjut, kita sesuai dengan sunnah Rasul. Apakah para sahabat itu membaiat anak-anaknya? Enggak. Nah, sekarang tinggal nabinya siapa ini? Nabinya Muhammad tapi siapa ini? Kalau nabinya Muhammad Rasulullah SAW, generasi panutannya ya para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat itu kalau punya anak ya langsung otomatis jadi muslim. Nggak ada anak sahabat dibaiat dulu baru diakui sebagai seorang muslim, enggak. Ya sudah lihat di sirah. Ada nggak sahabat sudah masuk Islam jadi sahabat Rasul, begitu anaknya lahir nih belum Islam nih, ntar saya baiat dulu baru Islam. Jadi pemahaman ini sangat penting supaya kita tidak mudah terbawa oleh orang yang menawarkan ini itu. Jadi perlu memahami yang benar ini, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak gampang nanti kita dibawa, tahu baiat kucing dalam karung. Nah, mereka cari alasan lagi. Rasul kan dakwahnya sirran pertama-tama,
baru jahran, ngumpet-ngumpet, baru terang-terangan. Nggak apa-apa, bayat kucing dalam karung. Nih, nah lagi-lagi kalau kita nggak ngaji nanti gampang dibohongi. Yang sirron itu bukan figur Muhammad. Muhammad Rasulullah SAW dari kecil transparan. Orang sudah tahu al-amin. Yang sirron itu dakwah Rasul. Nah, kalau kita baiat kucing dalam karung keliru nanti. Nggak, bukan kucing, ular. Nah, jadi harus jelas itu. Yang sirron dakwah Rasul. Setelah kuat baru setelah memungkinkan atau Allah suruh. Setelah Allah suruh, maka Rasul dakwah jahran dengan terang-terangan. Jadi ini baru satu contoh contoh soal saja ya Pak. Dalam masalah apapun tetap kita kembali kepada kitab Allah wa sunnata rasulih. Kalau tidak nanti kita dibawa makin jauh. Nah itulah sesat. Yang sesat mereka kan menyimpang dari jalan yang lurus, tersesat. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Baik, jadi ini tentang itu tadi, jangan sampai kita kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang ternyata bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi kita sampai hadis mana tadi? 1308. Kita lanjutkan. Saya tambahkan bab ke-11, babun fi syurbin nabid wa takhmiril ina. Bab tentang minum nabid. Kemarin sudah kita bahas, kayak Rasul, sahabat itu biasa bikin minuman, bisa dari korma, dari anggur atau lainnya, direndam. Kismis, anggur kering direndam, nanti airnya itulah nabid. Nabadarnya kan melemparkan, jadi sesuatu yang dilemparkan di situ dikasih air direndam. Nah kemarin sudah kita bahas, dibolehkan asal belum terjadi fermentasi, belum jadi khamar. Jadi boleh kita bikin minuman itu asal belum jadi khamar. Kalau sudah jadi khamar maka haram. Kullu khamrin haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan, nah itulah khamar. Setiap khamar adalah haram. Baik. Nah, sekarang bab tentang minum nabid tadi. Wa takhbiril ina, menutup wadah, terutama kalau malam. Nabi suruh tutup wadah-wadah. Hadits Jabir radhiyallahu anhu qala jaa Abu Humaid radhiyallahu an. Abu Humaid itu adalah rajulun minal ansar minan Naqi'. Dia datang dari Naqi'. Naqi' itu nama satu tempat lah, satu lembah. Bi ina'in min laban. Dia membawa ina, wadah yang berisi susu, ilan Nabi, diberikan kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, Allah khammarta, kok nggak ditutup nih? Nah, dan walau anta arudu alaihi udan. Andai saja engkau taruh ud sebatang kayu lah. Nanti di bab berikutnya lebih jelas lagi. Jadi kayak kalau sudah masuk waktu petang, Nabi maghrib itu Nabi suruh tutup wadah-wadah. Tutup, tapi ada ininya sebenarnya bismillah. Jadi yang penting bismillah tuh. Nah kalau misalnya nggak dapat tutup, apa saja ud kayak kita pulpen kayak apa kayak, tapi baca bismillah, itu syaitan tidak bisa masuk. Baik, di sini Nabi katakan walau anta'rudu alaihi udan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, masih kaitannya dengan tadi. Babul amri bi tawtiyatil ina wa ika'is siqa. Bab perintah untuk menutup wadah-wadah, mengikat siqa. Siqa kayak tempat air yang terbuat dari kulit, geriba lah. Ya masa diikat ininya kalau itu nutupnya. Dan wa ighlaqil abwab, dan menutup pintu-pintu. Wa dzikrismillah, dan tentang menyebut Allah alaiha padanya pada waktu menutupnya. Wa itfa'is siraj wan nar,
memadamkan lampu dan api dan naum pada waktu tidur. Kalau sekarang ya kompor gitulah Pak. Hal-hal yang membahayakan ini menyangkut maslahat mudarat duniawi itu. Dan naum pada waktu tidur, wa kaffis sibyan. Nah, ini yang jadi nggak semua yang dikatakan orang tua dulu itu salah. Orang tua dulu kan begitu, maghrib loh anak diajak kelayapan masuk rumah. Nah, memang Rasul suruh. Jadi anak kecil jangan pintunya ditutup, nih anaknya dipeluk lah, dikelonin sama maknya atau gimana lah, didekap. Wal mawashi ba'dal maghrib. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul lail aw amsaitum." Apabila sudah datang gelapnya malam, ini maghrib, maka au amsaitum atau kamu masuk waktu petang, fakuffu sibyanakum, peluk, dekap anak-anak kecil kamu, bayi-bayi kamu. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena syaitan tantasir, bertebaran di saat itu. Fa idza dhahabat sa'atun minal lail, kalau sudah hilang sesaat dari malam hari tadi, ini udah lewat dikit, fakhalluhum, lepaskan mereka, biarkan mereka. Wa ghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wa dzkurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan, sebab syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Nah, nanti di hadis berikutnya dijelaskan, yakni waktu nutupnya baca bismillah. Baik, jadi diajari kita oleh Rasulullah SAW. Dan kalau sudah bicara hal seperti ini, hal-hal yang metarasional di atas kemampuan rasio, adanya berita-berita ini ya di kitab Allah dan juga di sunnah Rasulullah SAW. Bicara setan pakai akal, ya nggak ketemu. Berarti irasional dong, bukan irasional, itu metarasional di atas kemampuan rasio. Nah, kalau sudah masalah al-umurul ghaibiyah seperti ini, adanya kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak ya, terutama yang pasangan muda-muda gitu ya, maghrib masih kelayapan ya, belum. Nah, baik, Nabi katakan anak-anak didekap, pintu-pintu ditutup, kemudian tapi jangan lupa sebut nama Allah. Nah, kalau disebut nama Allah nggak bisa nembus. Nah, pintu tersebut, buka pintu itu nggak bisa syaitan. Baik, berarti kalau nggak bismillah bisa ya setan masuk. Jadi banyak hal sebenarnya yang kadang kita kurang teliti. Kalau di Quran itu kan yang bisa setan itu mencampuri harta kita, keturunan kita. Ini contohnya ini yang ada orang udah punya cucu nanya sama saya, Ustaz, gimana tuh doa mau berhubungan dengan istri? Ya udah punya cucu baru. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak ada istilah terlambat. Nah, itu kan kaitannya dengan itu. Nabi katakan, lau anna ahadakum idza ata ahlah. Kalau salah seorang dari kamu mendatangi istrinya lalu dia katakan, Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana, fa in quddira fi dzalika walad. Kalau ditakdirkan dalam hubungan itu dia memiliki anak, maka la yadurruhu syaiton abadan. Syaiton tidak akan membahayakannya selamanya. Jadi kadang suka lupa sih ya. Lupa, yang muda-muda terutama ya. Lupa. Nah, sekarang kalau saya lanjutin. Kalau zina, ada nggak orang zina berdoa? Kalau dia bismillah ya dia nggak jadi zina. Dia ingat Allah. Bismillah Allahumma jannibna syaiton dan seterusnya. Jadi kadang-kadang disinilah kenapa kok anak susah bener ya dimulai dari ketika melakukan hubungan. Ya sudah barang itu bukan hanya itu, selanjutnya ya diajari Islam yang benar, dikasih rezeki yang halal dan seterusnya. Mencampuri dalam urusan harta bagaimana? Kita cari rezeki yang halal, kegoda sama setan. Nah, benar kalau sudah campur aduk dengan harta kita, misainnya kan susah juga kan.
Gimana cara misalnya udah campur aduk? Nah, di sini kita harus hati-hati dan kita percaya dengan apa yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadisnya sampai ini dulu, hadis 1310. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhalu, silakan. Ya, fadhal. Oh ya, jadi kalau pas baru maghrib masih petang-petang itu jangan dulu. Kalau nggak apa-apa. Maghrib juga kalau ke masjid juga nggak apa-apa. Ke masjid. Namanya anak-anak kecil, baby kan seringkali ini kan emaknya udah maghrib masuk ngobrol aja anaknya nggak di, nah itulah Pak. Boleh. Ya, fadhal, silakan. Silakan. Itu kan minuman keras dilarang. Ya betul. Walaupun sedikit juga dilarang. Betul. Dalam hal mungkin diminum. Tapi kalau minuman keras ini kadang-kadang bisa jadi campuran obat seumpamanya atau campuran kue seumpamanya apa? Ya. Gimana? Ya, kalau haram diminum, ya haram juga dimasukkan ke perut kita, gitu kan ya. Iya, kita harus teliti. Nah, kadang-kadang nasi goreng juga ternyata ada yang pakai itu ya. Nah, betul, ada bahan-bahan jenis khamar tadi, atau apa namanya. Nah, obat juga ya tetap nggak boleh kecuali terpaksa. Kalau nggak terpaksa ya nggak boleh lah. Tatadawau biharam, jangan berobat dengan yang haram. Ada obat-obat batuk terutama ya, ada khamarnya. Ya nggak boleh sekalipun sedikit katanya. Ada nggak tahu saya kalau ada bir 0% gimana itu ya? Apa bener 0% gimana nih? Ada juga yang 0% bir beletok. Birnya orang Betawi. Nah, tuh 0%. Walau alam saya nggak tahu lah tentang itu. Ya. Ada bir non alkohol. Bir non alkohol. Yang terkenal itu misalnya. Ya. Tapi non alkohol yang itu dijual di pasar kan. Oh ya. Ya pokoknya nggak ada alkohol. Soal nama kan nih. Alkohol kan dari bahasa Arab juga alkohol kan. Alkohol jadi alkohol. Kalau itu makanan-makanan kayak apa? Seafood itu kan. Ya. Nah, saya nggak tahu itu bahannya dimaksud tadi khamar bukan. Dia dari apa sih? Dari ketan juga dia fermentasi juga. Ya tanyakan yang ahli masalah itu tadi kimia atau ini. Nah, itu khamar bukan. Kalau sudah punya sifat khamar ya dilarang. Kayak contohnya khal. Khal itu cuka kan. Cuka kan juga fermentasi kan. Tapi bukan khamar. Nah, itu boleh. Jadi Rasul bolehkan khal atau cuka. Maka saya nggak tahu itu yang itu termasuk khamar bukan. Pokoknya kalau punya sifat memabukkan tadi ya berarti haram. Cuka kan dicampur di bakso itu. Oh gitu ya. Cuka, kalau cuka nggak apa-apa cuka. Baik, silakan. Ya. Ya, semuanya ada ujiannya kan. Rasul mau naik, bukan hanya naik secara fisik kan ada. Derajat Rasul juga diangkat oleh Allah kan. Nah dites juga itu. Jadi mau naik ke derajat yang lebih tinggi ya pasti ada tesnya. Dan Rasul mau membawa umatnya ini, maka dites tadi dengan dua hal tadi. Ternyata Nabi lulus dalam tes tadi. Yang dipilih Rasul adalah yang fitrah. Allah alam semua dites. Pilihan Rasulullah itu kehendak Allah atau
Ya Allah. Maka kalau tafsiran para ulama tadi, Jibril udah dikasih tahu sama Allah nih. Nanti kalau dia pilih ini begini, pilih ini begini. Ternyata Rasul benar jawabannya itu. Maka qad asabtal fitrah, sudah sesuai dengan fitrah. Ya, silakan. Nah, begini, sebenarnya kalau kita bicara tentang syaitan tadi ya, kita nggak bisa mereka-reka sendiri. Harus ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang suka keliru juga kan orang-orang tua, anaknya mau ke gunung, hati-hati jangan kencing sembarangan, ntar ada anak jin lagi main. Nah, ada nggak hadisnya itu yang mengatakan begitu? Jangan kencing di sini, ntar ada anak jin lagi main. Nggak ada kan ya? Ada anak jin lagi main, dibetot sama jin malah. bukan tuh. Jadi mestinya begini, jangan kencing BAB di tempat yang dilarang oleh Rasul, karena itu dilarang. Nah, yang dilarang oleh syariah biasanya malah nggak dikhawatirkan. Nah, nanti kalau ada anak jin lagi main kesurupan loh. Nah, lebih jauh lagi kan? Kencing sembarangan, ada anak jin lagi main, kesurupan nanti. Nah, saya bilang kalau nggak dilarang sama Rasul, nggak dilarang sama Allah dan Rasul, kemudian kencing mengenai anak jin, jinnya marah, salah tuh jin, kenapa anaknya dibiarin main di tempat yang yang Rasul tidak larang gitu. Nah, begitulah mestinya dalam beragama tadi, apalagi menyangkut al-umurul ghaibiyah, tetap kita kembalikan pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Saya lanjut lagi. Di Quran hadis ada nggak Nyi Rokidul? Nah, kan nggak ada kan. Gondoruo dan seterusnya, nggak ada. Kalau nggak ada jangan diada-adakan. Nah ya, nah sekarang misalnya benar Pak, saya pernah lihat ada ratu lagi naik. Misalnya benar dia lihat, misalnya benar, ya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama halusinasi dia saja, karena dia terlalu meyakini. Kemungkinan yang kedua, nah itulah permainan syaitan. Jadi kalau setan misalnya menampakkan diri jadi gondoruo, jadi tuyul kan jin bego itu ya, setan bego itu kan anak kecil yang bisa disuruh-suruh kan gitu ya. Ya berarti bego beneran ya, ngambil duit orang di ATM banyak dia nggak mau ambil. Kadang kita buru-buru percaya sih sama yang begini. Nah kalau maaf kalau polisi pasti nggak percaya. Di masyarakat ada, oh soalnya ada jin, ada yang punya jin. Nah, kadang-kadang keponakannya kena obat, jadi akhirnya suka ngambil duit siapa aja, duit encingnya, duit ini diambil, dibilang anak lagi apa ada tuyul, ada yang pelihara tuyul. Kadang-kadang heran nih, duit segepok tuh, diambil dikit. Nggak tahu suaminya suka ngambil, ditarik dikit. Gitu. Nah, ya memang nggak ada kan di Quran di hadis tuyul. Misalnya ada orang lihat, ya dua kemungkinan tadi, bisa halusinasi, bisa trik setan untuk menjerumuskan manusia. Contohnya di surah Al-Jin. Nah, itu yang jin katakan wa kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Ada beberapa manusia minta perlindungan kepada beberapa jin, dan jin-jin tadi menambah kesesatan mereka. Nah itu ayat tadi menerangkan tentang trik jin dalam menyesatkan manusia. Rasul jelaskan dulu ada satu tempatnya, ini angker nih tempatnya, sebab penguasanya jin A. Kalau kamu lewat sini mesti berlindung ke jin B. Jin A yang paling ditakutin tuh jin B. Maka kalau orang Betawi dulu gitu ya, kalau lewat tempat angker, amit-amit anak babi numpang lewat ya. Babi, ada dirinya babi gitu.
Nah, ini sebenarnya permainan jin. Yang satu disuruh jadi premannya, yang satu jadi penolongnya, biar manusia musyrik. Tujuannya satu aja, biar orang musyrik minta tolong kepada si jin. Maka kalau Islam nggak ajarkan begitu. Berlindung pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak pakai tolong jin ini jin ini, jadi musyrik. Nah, itulah trik-trik syaitan dalam menyesatkan manusia. Terus menggoda manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Pengalamannya lebih ini ya. Oh, lebih canggih. Dia tahu gimana cara menyesatkan orang begini itu dan seterusnya. Baik, jadi dalam urusan apapun, khususnya kita bahas malam ini tentang perkara-perkara gaib tadi, harus dikembalikan pada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyinal Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.